Kali ini siang hari ini saya akan bercerita tentang hasil rapat kita dengan rekan-rekan Forkompinda tadi malam. Jadi semuanya hadir, Pak Kapolres Tabes, Mas Dande, Mas Dan Lanal, kemudian ada Mas Dandenpom juga Pak Kajari serta Bu Wakil Wali Kota Pak Sekda. Kita mendiskusikan tentang hal-hal yang terkait COVID-19 terutama di Semarang, terutama pada saat Dinas Kesehatan menyampaikan sebuah pelaporan kepada kami tentang hasil update COVID di Semarang kemarin. Kita lihat ada kenaikan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2 hari kemarin. Sekarang ini yang menderita COVID mencapai 414 ya, 400. Kalau semalam masih 385, hari ini udah 414. Kemudian tingkat kesembuhannya adalah 433. Dan yang meninggal dunia ada 85. Ini 108 ini pasti dengan warga di luar kota Semarang. Nah, melihat kondisi seperti itu, maka terkait dengan upaya-upaya pemerintah, terutama TNI, Polri, dan pemerintah kota Semarang untuk mengingatkan pada masyarakat ini harus terus dilakukan lewat patroli-patroli yang dilakukan di tingkat wilayah kelurahan, kecamatan maupun kota yang melibatkan TNI dan Polri dengan Babin dan Babin Kantipmasnya, pemerintah kota Semarang dengan seluruh unsur Satpol dan perangkat yang lain termasuk kelurahan dan kecamatan. Ini memerlukan sebuah payung untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Maka karena besok sudah tanggal 21 Juni, rapat semalam memutuskan bahwa PKM itu akan diperpanjang sampai 14 hari ke depan, supaya kegiatan patrolinya untuk bisa mensosialisasikan tentang SOP kesehatan ini bisa tetap berjalan di kota Semarang. Lalu ada hal-hal yang harus saya informasikan kepada kawan-kawan, nanti tolong di-share untuk seluruh lapisan masyarakat. Beberapa poin yang ada perubahan di dalam PKM atau istilahnya ada kelonggarannya. Pertama, kita bersepakat untuk mulai membuka tempat wisata dengan seizin atau rekomendasi dari Dinas Pariwisata. Kemudian juga tempat-tempat hiburan itu tentu saja dengan beberapa pembatasan. Kemudian juga perubahan yang kedua adalah mengenai jam operasional. Teman-teman PKL, pengusaha di bidang makanan, restoran, atau siapapun yang melakukan usahanya pada saat malam hari ini di kota Semarang mulai hari Senin bisa beroperasi sampai jam 22 atau jam 10 malam. Jadi ini ada peningkatan, tadinya jam 8 malam, jam 9 malam, yang untuk 2 minggu ke depan sudah mulai bisa sampai pukul 22, tapi tentu saja dengan standar-standar SOP kesehatan. Tidak boleh berkerumun, harus ada jaga jarak, kemudian juga disiapkan pengukur suhu, disiapkan juga tempat untuk cuci tangan, dan hal-hal yang terkait SOP kesehatan. Perubahan yang berikutnya adalah di unsur budaya, sosial, dan yang lainnya. Kalau kemarin kegiatan pemakaman, pernikahan dibatasi maksimal untuk 30 orang, mulai hari Senin pembatasan terhadap kegiatan pernikahan itu dibatasi maksimal dari kapasitas ruang adalah 50%, sebanyak-banyaknya 50 orang. Artinya kalau misalnya itu di masjid kapasitasnya 50 orang, maka dia harus 25 orang. Tapi misalnya dia di masjid atau di gereja yang kapasitasnya 1.000 orang, dia boleh dengan maksimal 50 orang. Itu perubahan 3 hal tersebut. Kita harapkan secara pelan-pelan untuk bisa membuat masyarakat ini melakukan hal-hal yang terkait dengan pandemi COVID-19 dan tidak usah ragu menjalankan aktivitasnya sepanjang SOP kesehatan itu diberlakukan.
Jadi catatan-catatan awal seperti itu, monggo kalau ada kawan-kawan yang ingin menanyakan pada saya, kami persilahkan. Ya. Ya. Jadi kita tahu bahwa COVID ini kan virus yang vaksinnya belum diketemukan. Nah, kapan diketemukannya? Menurut prediksi pada tahun depan. Nah, padahal dari sebuah sisi yang namanya new normal, yang namanya hidup berdampingan dengan COVID, itu semuanya sepanjang kita memakai SOP kesehatan dengan ketat dan baik, kita tahu caranya supaya bisa memutus mata rantai COVID-19, insya Allah kita akan menjadi orang yang tidak terkena virus tersebut. Kalau kita melihat meskipun belum ada vaksin, tapi jumlah kesembuhan di Kota Semarang mencapai 433, maka sebetulnya kekuatan imun ini menjadi hal yang utama. Nah, artinya belajar dari sebuah pengalaman, mana duluan, medis atau ekonomi? Saya bilang sekarang kita tidak boleh begitu. Semuanya sama-sama penting. Orang mengatakan medis tidak penting, keliru. Karena pada saat kita sehat, kita bisa menjalankan apapun. Orang mengatakan ekonomi tidak perlu, juga keliru. Pada saat dia sehat, dia tidak bisa bekerja, dia tidak punya uang, dia nggak makan, dia akan meninggal juga. Maka ini harus berjalan beriringan. Nah, tentu saja melihat pengalaman-pengalaman kita selama hampir 3 bulan, upaya pemerintah hari ini terus mensadarkan masyarakat untuk menerapkan SOP kesehatan. Jangan sampai menyepelekan yang namanya pakai masker. Jangan sampai merasa masih muda, kuat, lalu di mana-mana nongkrong bersama-sama. Enggak. Kesadaran-kesadaran seperti itulah yang sekarang ini menjadi sebuah sasaran tim patroli. Kalau itu kita kemudian bisa ikuti, di mana-mana kita beraktivitas dengan SOP kesehatan, insya Allah hal yang terkait dengan COVID-19 ini mata rantainya bisa kita putus. Berarti sudah mulai new normal itu, Pak? Loh, dari awal tuh kita udah new normal loh. Pengertian new normal dari buat beberapa daerah lain kan mallnya dibuka, tempat usaha apa dibuka. Kita selama ini buka terus. Mereka sendiri yang nutup waktu itu nggak ada orang yang datang kan. Tapi dari pemerintah boleh sepanjang SOP kesehatan dijalankan. Tadi kita kedatangan tamu Panglima TNI dan juga Pak Kapolri meninjau Pasar Karangayu dan juga Mall Paragon. Beliau juga mengatakan Semarang kalau seperti ini sudah siap Pak Wali, sudah siap untuk persiapan new normal. Saya bilang, Jenderal, kami ini selama ini juga sudah membuka tempat-tempat usaha tersebut. Nah, yang sering dilakukan oleh pemerintah, TNI, Polri, juga dengan pemerintah daerah adalah mengingatkan supaya pengelola itu menerapkan SOP kesehatan. Kalau semuanya sudah sadar, saya rasa konteks hidup berdampingan dengan COVID untuk menjalankan kita aktivitas ini mulai bisa kita lakukan secara berangsur dan pelan. Gitu Mas Amin. Terkait dibukanya pariwisata, apa ada pertimbangan dari PKM tahap sebelumnya kan kegiatan sosial sama olahraga ya Pak ya? Apakah ada catatan atau sehingga sekarang mungkin bisa ke pariwisata gitu? Ya, Semarang ini kota jasa dan perdagangan, fokusnya di pariwisata. Nah, pada saat kemudian kita ngomong sektor pariwisata, orang-orang yang hari ini di Semarang terlibat dalam sektor itu sangat besar. Maka kemudian yang terpenting pada saat kita PKM Jilid 4 ini kita mulai buka industri pariwisata atau tempat pariwisata adalah pembatasan jumlah kunjungan. Misalnya Puri Maero Koco, kapasitasnya berapa Bu Direktur? Ini bisa dimasukin 1.000 orang, Ibu harus punya alat. Kalau sudah 500 tidak boleh menerima pengunjung lagi. Atau Gua Kreo, buy-in Gua Kreo ramenya sampai berapa orang? 800 orang Pak, oke. Di depan tuh harus ada cekernya itu. Nanti kalau sudah 400 di stop, kemudian mereka bisa menjalankan aktivitas melihat tempat-tempat di Gua Kreo, melihat monyet-monyet itu dan diingatkan di dalam supaya tidak berkerumun, bergerombol. Nah, kalau kita bisa menerapkan seperti itu, yang terlibat di situ banyak.
Contoh Puri Mairo Koco, tiketingnya berapa orang, tempat parkirnya berapa orang, kemudian tempat makannya di situ berapa orang. Tapi kalau kita kemudian khawatir terus, takut terus, gimana tanggung jawab kita terhadap orang-orang yang ada di situ? Karena cari kerja yang lain juga sama-sama susah.